malaikat munkar. Namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam hadis. Nah, hadis ada. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyitu," kalau mayit dikubur, qala ahadukum atahu malakani aswadani. Datang dua malaikat yang tampak hitam, asruqani, matanya biru. Ini serem. Yuqalu li ahadiman munkar, satunya munkar, satunya nakir. Kalimatnya, judulnya munkar itu adalah menyeramkan. Nakir itu orang nggak senang melihat wajahnya, lihat bentuknya. Munkar, nakir. Nah, ini nama. Ini disebutkan. Itu malaikat yang ditugasi untuk bertanya di kubur. Adapun tugas malaikat munkar, nakir, dan malaikat adalah memberikan pertanyaan kepada ahli kubur sesuai dengan yang disampaikan Nabi. Baikulan ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini. Kemudian nanti ada keterangan lebih lanjut lagi bahwa memang ada siksa kubur. Ini pembahasan lagi ghaibiyat. Bagi ahli iman, pertanyaan tersebut begitu mudah untuk dijawab. Anda tidak usah khawatir. Kalau Anda ahli iman orang baik, seperti halnya Anda bertamu ke rumahnya seorang, ditanya, "Ibu, apa kabar?" Nah, Anda ditanya kan tambah gak enak kan? Jadi semuanya akan ditanya, tapi pertanyaan ini bukan sebuah siksa bagi orang punya iman. Ya seperti sapaannya hamba kepada hamba, hamba Allah kepada hamba Allah, hamba terkasih Allah malaikat kepada hamba terkasih Allah manusia. Bagi yang tidak beriman akan menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan akan tampak malaikat dalam bentuk yang menyeramkan. Jadi kalau malaikat munkar nakir itu bertanya kepada orang yang ternyata diliputi dengan amal jelek, kan sampai gambarannya adalah masuk alam barzah, seseorang akan ditemani. Yang nemani adalah amalnya. Nah, kalau sholat, sedekah, puasa dan sebagainya tampak sebagai orang-orang yang wajahnya indah berseri-seri menemaninya. Malaikat tahu, wah ini temannya baik-baik, berarti orang baik. Maka malaikat pun tampak dalam bentuk yang menyenangkan. Tadi ada orang ditemani oleh sesuatu yang menyeramkan. Rupanya zinanya nemani dia, ribanya nemani dia, sholat yang ditinggalkan. Wah, malaikat tampak sekali. Sehingga belum bertanya pun sudah ketakutan. Sampai di sini dulu, baru nanti malaikat raqib dan atid. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tolong buat tarhib. Kitab tarhib, buat tarhibnya Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Hadis yang ke-102 an Ibn Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahandanya Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah adalah anak Sayyidina Umar, termasuk ulama sahabat, termasuk mujtahidnya para sahabat adalah Abdullah bin Umar, dan perawi-perawi yang banyak. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lah. Kalau orang tidak bisa mengemban amanat, ropos imannya. Kalau dalam ayat lain, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Sebutkan banyak ciri waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka menjaga amanat. Sehingga amanat itu penting sekali dalam beragama. La imana, sampai dikatakan la iman. Tentunya di sini adalah ada yang bukan tidak iman, tinggal khianatnya itu segede apa. Nah, khianat kepada siapa dan bentuk khianatnya seperti apa. Bisa jadi betul-betul menjadi sebab imannya itu hilang. La imana liman la amanata lah. Wala sholata liman la tuhuro lah. Gak sholat, gak pakai bersuci. Wala dina liman la sholata lah. Gak ada agama bagi orang yang tidak melakukan sholat. Kita rinci satu-satu, ini penting. Sholat
ada sesuatu yang terpenting dalam hidup manusia. Sholat itu mudah, tapi biarpun mudah ternyata mudah, tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukannya. Sholat sangat mudah, tapi susah kecuali bagi orang yang Allah pilih. Bahkan sholat adalah sesuatu yang nanti akan dipertanyakan. Kalau dilihat sholatnya baik, insya Allah yang lain baik. Sehingga penting sekali sholat. Karena di dalam sholat itu bagaimana seorang hamba belajar dekat kepada Allah sekaligus dengan manusia. Untuk membenahi, berdamai dengan Allah dan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Inna mawadi'us sholati minad dini. Kalau sholat itu di dalam urusan agama, kalau kita gambarkan agama, itu ada satu bentuk. Apakah manusia atau apapun, gambarannya kamawadi'ur ra'si minal jasadi. Seperti kalau dalam tubuh manusia ini adalah sholat kepalanya. Orang patah tangan, potong tangan, masih hidup berjalan dia. Kakinya patah, masih berjalan. Tapi kalau sudah kepalanya ditiadakan, maka hilanglah. Sholat itu seperti itu. Sehingga perlu dilihat pertama kali seseorang itu sholatnya. Karena urusan yang sangat pribadi dengan Allah. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat, hukumannya besar sekali. Baik, kembali la imana liman la amanatalah. Amanah itu di sini makna mengandung makna akhlak. Amanat itu akhlak. Jadi bukan sekedar keyakinan. Amanah itu sudah merupakan akhlak yang harus dirasakan oleh orang lain. Bukan sekedar berkeyakinan bahwasanya oh ini benar. Tapi sudah berupa bentuk akhlak. Jadi sebagian mengatakan amanah itu sifat. Sifat terpuji. Dan baginda Nabi SAW sebelum diutus menjadi seorang Nabi sangat melekat dengan beliau dua sifat. Jujur dan amanah. Sampai digelari Al-Amin. Sangat amanah. Amanah itu luas maknanya. Nah kalau sudah amanah, amanah bukan karena amanah kalau sudah menjadi sifat. Sifatnya seseorang yang amanah. Maka nanti berhadapan dengan apapun yang perlu sifat tersebut, maka dia lolos, dia selamat. Dalam diri sendiri, amanah. Untuk menjaga matanya. Amanah ala hifdzil jawarih. Dia tahu ini semua karunia dari Allah. Sehingga bagi seorang yang amanat, dia akan tidak menggunakan matanya kecuali yang Allah ridhoi. Maka kalau kita menggunakan dengan untuk melakukan yang haram, berarti kita sudah tidak mengemban amanat. Tidak mengemban amanat. Tidak menjalankan amanat. Lisan kita. Dan tentunya karena tadi dihubungkan dengan keimanan. Jadi bukan basa-basi, ada hubungannya dengan keimanan. Bahkan bisa saja dibalik dalam hal ini. Yang tidak punya keimanan, tidak akan ada amanat yang sejati. Kalaupun dia menampakkan sifat jujur untuk kepentingan, mungkin dia berkata, kalau aku tidak jujur nanti tidak dipercaya sama orang. Nanti bisnis saya merosot. Bukan karena Allah. Jadi dia menampakkan dalam usaha jujur amanat hanya agar dipandang dia sebagai orang yang jujur amanat untuk bisa dipercaya, dipinjemin modal lebih gede lagi. Atau orang pada datang. Karena bukan karena keimanan. Tapi amanat. Dalam diri kita sendiri. Amanat. Dalam tubuh kita amanat. Apa yang akan kita masukkan ke perut kita harus barang halal. Itu amanat. Kemudian kalau kita kembangkan lagi, ya, ada yang sehingga sebagian amanat itu di sini adalah orang menjaga dari keharaman, itu adalah menjalankan amanat. Menjalankan kewajiban dari Allah adalah juga menjalankan amanat. Itu amanat. Itu ada hubungannya dengan keimanan.
Kemudian dua amanat dalam berkeluarga, bermasyarakat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang punya tanggung jawab. Di bawah naungan seorang suami, istri, dan anak-anak. Seorang istri pun punya amanat tentang kehormatannya, tentang harta suami, dan seterusnya. Itu adalah amanat yang harus benar-benar kita jaga dan kita laksanakan. Kemudian kita keluar dari diri kita, masuk keluarga kita, harta kita, amanat. Bisa saja harta ini adalah harta yang diberikan Allah yang harus kita zakati. Kejujuran dalam iman kita, bahwasanya sudah wajib zakat maka akan keluar zakat. Ada juga amanat dalam bentuk urusan harta, amanat yang dititipkan orang kepada kita. Amanat yang dititipkan oleh orang kepada kita. Apa yang Allah titipkan, apa yang orang titipkan kepada kita, kita harus jaga. Dan kalau orang sudah namanya amanah, betul-betul amanat, itu akan Allah cinta. Bahkan orang pun kalau sudah percaya, ya percaya. Seperti baginda Nabi itu, begitu jujur dan amanahnya, dipercaya oleh orang-orang yang ada di Mekah waktu itu. Yang mempercayai siapa? Bukan orang beriman saja. Yang mempercaya adalah orang-orang yang memusuhi Nabi pun percaya. Perbedaan agama dengan baginda, tapi orang masih percaya. Sehingga waktu kisah hijrahnya baginda mau berangkat ke Madinah, baginda Nabi menyuruh Imam Ali untuk tinggal di kasurnya, tempat tidurnya. Jangan diangkat kasur empuk seperti yang Anda miliki. Nabi Sayyidina Ali untuk tinggal di situ dengan berbagai macam maksud strategi agar karena Nabi akan dijahatin, akan dibunuh dan seterusnya. Sayyidina Nabi keluar dengan pertolongan Allah, tidak dilihat oleh mereka, dan mereka masih menduga bahwa di tempat tidur masih ada orang. Dan sampai setelah itu ada yang memberitahu, tadi ada baginda Nabi, ada Muhammad lewat, kenapa kalian yang benar? Baru dia kalian ternyata di Sayyidina Ali. Waktu baginda Nabi meletakkan Sayyidina Ali di sini untuk apa? Bukan untuk itu saja. Di antaranya adalah untuk memegang amanat. Jadi rupanya banyak hal-hal, barang-barang berharga milik orang-orang kafir Quraisy waktu itu yang dititipkan kepada baginda Nabi. Dan Nabi masih mikir, tidak mungkin saya tinggal begitu saja biarpun musuhku. Tetap harus aku jaga. Maka Imam Ali yang mengemban amanat itu, yang melanjutkan menjaganya. Amanat, urusan harta, urusan orang lain, urusan tugas, amanat. Luas sekali makna amanat. Makanya amanat ini bukan sekedar pembahasan di lisan, tapi harus satu sifat yang dirasakan. Belum jam selesai dia keluar, tidak amanat. Gajinya minta utuh, tapi kerjanya tidak amanat. Dia pun untuk sholat, dia pun untuk baca Al-Quran, tidak amanat. Tugasmu kerja waktu itu bukan baca Al-Quran. Ya. Ada orang mungkin waktunya bekerja, dia asing baca Al-Quran, khianat. Waktumu kerja bukan untuk baca Al-Quran. Bahkan Anda juga khianat kalau ternyata Anda punya kewajiban yang Anda punya dengan gaji, Anda hadir pengajian kayak begini, khianat Anda. Harus berani mengatakan begitu. Karena di sini tempat pendidikan, bukan tempat ramainya orang. Apalagi di saat suamimu, wahai wanita, belum mengizinkan untuk pergi ke sini, kamu melanggar amanat. Kalau suamimu melarang, saya telepon nanti. Saya ngasih tahu. Tapi tetap harus ada izin, ada adab, ada amanat. Jadi seperti itu, amanat luas sekali. Kemudian kalau kita kembangkan, makanya ini langsung hubungannya dengan keimanan. Waladina hum li amanatihim, orang-orang beriman itu yang menjaga amanatnya. Kemudian